Halo sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Kembali lagi bersama saya Hizkia Yogi. Pada video kali ini saya akan membahas ini satu topik yang menarik, cukup menarik ya. Dan tentunya cukup menarik untuk Anda yang ingin memiliki mobil ya. Jadi pada topik kali ini saya akan membahas bagaimana cara Anda membeli mobil dalam waktu hanya 3 tahun saja. Oke ya, sebelum saya membahas topiknya, tidak ada salahnya kalian bisa klik subscribe ya, lalu klik loncengnya, jadi Anda bisa mengetahui notifikasi kalau saya upload video-video terbaru, dan bisa like, komen yang positif, serta share kepada teman-teman yang membutuhkan. Saya akan bahas bagaimana cara saya bisa membeli mobil tepatnya sebelum usia 25 tahun dan dalam waktu 3 tahun saja. Ya, mungkin pengalaman saya ini bisa berguna untuk teman-teman. Bahkan kalau ada teman-teman yang ingin memiliki mobil ya dalam waktu 3 tahun saja, sebenarnya bisa kok, gampang sekali. Saya akan berikan bagaimana caranya. Oke, saya ada 4 cara yang harus Anda lakukan. Cara yang pertama adalah Anda harus memiliki buku impian ya tentang mobil apa yang ingin Anda dapatkan, dan carilah gambarnya lalu tempel di buku impian. Itu cara yang pertama ya. Tempel gambar mobil yang Anda inginkan di buku impian atau di dinding impian ya. Kenapa kok harus seperti ini? Karena begini teman-teman, impian itu bisa tercapai kalau kita itu ada gambar realnya. Jadi setiap pagi ya kita bisa lihat ke impiannya, jadi kita kerja bisa lebih semangat ya. Atau Anda bisa tempel gambar mobilnya tuh di wallpaper HP, jadi setiap Anda buka HP Anda teringat, wah saya punya target mobil ya. Jadi impian gambar mobil ini harus wajib Anda lakukan ya. Karena kalau Anda nggak punya gambarnya ya, Anda juga nggak tempel di buku impian ya, otomatis semangat Anda akan hilang ya, down sedikit akan hilang, lama-lama impiannya mobil pudar ya, dan akhirnya mobil nggak tercapai ya. Jadi cara saya ya, dulu saya sangat ingat, saya ingin mobil pertama saya itu adalah Nissan Datsun ya. Mungkin teman-teman contoh mau mobil Avanza atau R3 atau Honda Jazz, apapun mobil itu Anda harus cari dulu gambarnya, tempel gambarnya itu di buku impian ya. Tujuannya agar Anda itu bisa memacu semangatnya. Jadi setiap lihat impiannya terpacu lagi. Setiap Anda kerja down atau capek, lihat impiannya semangat lagi. Jadi goalsnya ini, impian mobilnya ini nggak hilang ya. Itu langkah pertama ya. Selangkah pertama, yang kedua ya, Anda harus tahu detail mau warna apa ya, lalu DP-nya berapa, cicilan per bulannya berapa ya. Jadi Anda harus tahu DP-nya berapa ya. Contoh, saya kasih contoh nih. Mobil seharga 200 juta. Mobil seharga 200 juta itu banyak pilihannya ya. Ada Avanza, ada R3 ya, ada mungkin Terios dan lain-lain. Bahkan di bawah 200 juta pun ada ya, seperti Ayla, Agya dan lain-lain. Ya, tergantung Anda mau memiliki mobil apa. Contoh, saya ibaratkan ini harga 200 juta. Kalau harga mobil 200 juta berarti down payment-nya, DP-nya itu 30% ya kan? Berarti 60 juta ya. Jadi Anda harus tahu DP-nya berapa, 60 juta contohnya. Lah Anda mau kejar dalam waktu 3 tahun ya. Dulu saya ketika umur 18 tahun saya ingin mau punya mobil ini dalam waktu 3 tahun saja ya. Jadi saya set 3 tahun saya harus punya uang 60 juta ya. Kita breakdown lagi. Kalau 3 tahun kita itu harus 60 juta, berarti setahunnya kita harus 20 juta ya. Setelah kita tahu setiap tahunnya harus punya uang berapa, kita breakdown lagi per bulannya ya. Kalau misalnya 1 tahunnya kita harus punya 20 juta, maka 1 bulannya ya 20 juta dibagi 12, itu kita 1 bulannya harus 1.700.000-an. Nah, jadi kita fokusnya 1 bulan bagaimana bisa menabung atau bisa menghasilkan uang 1.700.000. Nah, kita breakdown lagi setiap harinya ya. 1.700.000 dibagi 30 hari, nah, itu hasilnya kurang lebih 55.000 sampai 60.000 per hari. Nah, ini banyak yang kita lupa ya. Kita jangan lihat, wah kita harus punya kumpulkan 60 jutanya. Jangan, kalau kita punya target itu jangan lihat besarnya, tapi kita harus breakdown per tahun, per bulan, bahkan sampai per harinya. Nah, bayangkan teman-teman, kalau teman-teman hanya kumpulkan 60.000 saja per hari, ini kan bukan angka yang besar ya. Contoh, kalau Anda mungkin karyawan ya, atau Anda itu juga pengusaha,
Anda cukup sisihkan uang 55.000 atau 60.000 saja per hari, itu sudah bisa dalam waktu 3 tahun untuk DP sebuah mobil. Nah, jadi kalau kita punya target, jangan lihat 60 jutanya, tapi lihatlah diperkecil lagi, ya, diperkecil per bulan sampai per hari. Oke, 55.000 saya rasa untuk sekarang itu bukan angka yang cukup besar, ya. Anda bisa contoh kalau Anda perokok, kurangi rokoknya. Mungkin Anda suka boros makanan, Anda bisa lebih hemat lagi makanannya. Saya rasa kalau kita menghemat 60.000 itu cukup bisa kok, ya, untuk Anda bisa capai impiannya, yaitu membeli mobil dalam waktu 3 tahun. Oke, langkah yang kedua sudah. Langkah yang ketiga, nah, setelah Anda bisa save uang 55.000 atau 60.000 ini satu harinya, Anda harus save ini di tempat yang aman, maksudnya di rekening yang tidak Anda pakai-pakai. Contoh kalau Anda hanya punya satu rekening, coba buat satu rekening lagi yang tidak bisa diambil-ambil, teman-teman. Ya, jadi setiap harinya kita tabung transfer 60.000 ini ke rekening yang nggak akan kita ambil. Ya, jangan jadikan satu dengan rekening yang kita pakai sehari-hari. Saya yakin kalau Anda jadikan satu rekening, alhasil nanti kacau semua, tabungan sama uang sehari-hari tercampur aduk, akhirnya terpakai lagi, ya gak terkumpul. Ya, atau paling gampang Anda bisa rekening atau bisa di tabungan emas. Ya, contoh saya belajar juga nabung emas itu bisa di Pegadaian, ya kan, kita belajar dari Bapak Chandra bisa nabung emas di Tamasya juga. Ya, Anda bisa sisihkan 60.000 ini di tabungan ke rekening atau ke emas. Ya, kalau Anda mau emas, saya sarankan itu lebih bagus. Karena apa? Kalau kita tabung di emas, harga emas itu setiap tahunnya naik. Bayangkan kalau kita menabung setiap bulannya, setiap hari 55.000 di emas tahun ini, bayangkan 3 tahun lagi emas harganya berapa? Otomatis nilai uang kita akan naik juga dalam waktu 3 tahun. Jadi Anda bahkan bisa-bisa kurang dari 3 tahun bisa DP mobil. Ya, jadi saya sarankan Anda bisa tabungkan 60.000 ini ke emas. Ya, jangan dicampur aduk ke rekening yang setiap hari Anda pakai. Pasti hasilnya nanti nggak akan terkumpul. Ya, yang terpenting bagaimana sih caranya agar kita tuh bisa dapat 60.000 per hari. Nah, kalau pengalaman saya pribadi, saya sebagai mahasiswa otomatis saya nggak bekerja. Ya, saya harus mencari peluang di luar kegiatan saya sebagai mahasiswa. Bagaimana dulu cara saya? Yaitu saya bergabung bersama perusahaan Bapak Chandra Pranegara di Komunitas Yes, yaitu menjadi reseller. Ya, saya menjadi reseller buku Badai Pasti Berlalu. Saya juga menjadi reseller di perusahaan Keke Indonesia. Otomatis saya bisa mendapatkan penghasilan tambahan lebih dari 100.000, teman-teman. Ya, bahkan menjual buku saja keuntungan 50.000, 2 buku aja udah 100.000. Ya, banyak juga teman-teman di luar sana menjadi reseller di perusahaan Pak Chandra, dia bisa dapatkan 200.000 sampai 1 juta setiap harinya. Ya, jadi untuk angka 60.000 ini sangat pasti bisa tercapai menjadi reseller di perusahaan Bapak Chandra. Jadi mungkin ini bisa menjadi satu pilihan untuk teman-teman menjadi reseller di perusahaan Bapak Chandra Putra Negara atau di Komunitas Yes. Sekian saja video pada kali ini. Semoga 4 cara yang saya berikan itu bermanfaat buat teman-teman, dan saya yakin kalau Anda mempraktekkan, saya yakin pasti bisa tercapai kok. Oke, sekian saja. Jangan lupa subscribe, like, dan share, serta komen yang positif, dan selalu salam hebat luar biasa.